Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kami akan memaparkan dari suatu aliran-aliran yang berada pada filsafat. Dari berbagai pengertian ilmu filsafat melahirkan berbagai banyak aliran. Yang pertama yaitu rasionalisme, empirisisme, kritisme, positivisme, eksistensialisme, dan pragmatisme. Nah, terkait itu semua di video kali ini saya akan menjelaskan dari pengertian berbagai aliran filsafat tersebut. Oke, mungkin langsung saja dari yang pertama, pengertian dari aliran filsafat rasionalisme. Untuk pengertian rasionalisme adalah suatu kebenaran yang menitik beratkan pada akal budi atau rasio. Faham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau respon adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan melahirkan pengetahuan. Oke, yang kedua yaitu salah satu aliran filsafat empirisisme, yaitu empirisisme adalah penempatan pengalaman atau fenomena natural sebagai sumber utama dalam suatu ilmu pengetahuan dengan berbasis pada penginderaan, salah satunya mata dan lain sebagainya. Salah satu pengimplementasiannya adalah ketika guru menjelaskan atau memberikan suatu contoh gerakan atau gimana gitu, guru akan menjelaskan suatu gerakan dengan mempraktekannya. Jadi seorang murid bisa memahami suatu materi ataupun penjelasan dengan menggunakan indera pendengaran maupun mata. Oke, yang berikutnya yaitu aliran kritisisme. Adalah salah satu aliran yang merupakan penggabungan antara rasionalisme dan empirisisme. Aliran ini dikenal dengan kritisisme Kant karena Kant sebagai penggagas pertama yang kritik dan menganalisis dari kedua macam sumber aliran tersebut dan menggabungkan keduanya. Isi utama dari kritisisme adalah gagasan Immanuel Kant tentang teori pengetahuan etika dan estetika. Yang berikutnya eksistensialisme. Para penganut filsafat eksistensialisme berusaha untuk mengkaji wujud manusia dan segala persoalan hidupnya. Itu yang berikutnya yaitu filsafat positivisme. Filsafat positivisme adalah filsafat yang berorientasi pada suatu realitas dan menolak pembahasan mengenai suatu yang ada di balik realitas, dengan dasar bahwa akal manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui entitas apapun yang melintasi alam indrawi atau keluar dari persepsi dan alam kasat mata. Oke, untuk yang aliran filsafat yang terakhir yaitu aliran filsafat pragmatisme, yang mengatakan bahwa kebenaran itu suatu proses atau keadaan yang menunjukkan bahwa pikiran seseorang mengenai objek tertentu bersifat tidak memihak begitu saja atau tidak bersifat netral, dan bahkan tidak sekedar menunjukkan keruntuhan sifat masuk akal atau koherensi di antara gagasan-gagasan yang mendukung pendapat yang bersangkutan.
Yang berikutnya yaitu hal-hal yang perlu kita kaji dan yang perlu kita ketahui dalam menyikapi dari epistemologi barat, yaitu jika pada epistemologi barat hanya sebatas mengkaji hal-hal yang sifatnya logis dan empiris saja, maka bagaimana dengan hal-hal yang bersifat metafisik dan di luar nalar yang tidak bisa dipecahkan oleh epistemologi barat? Maka epistemologi seperti apa yang akan kita gunakan untuk bisa mengkaji hal-hal baik itu fisik maupun metafisik? Dan juga mengingat bahwasanya struktur pengetahuan Islam tidak memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama. Nah, epistemologi seperti apa? Kira-kira kan begitu. Kita akan menggunakan epistemologi filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang proses memperoleh filsafat pendidikan Islam dengan cara mengkaji pada wahyu dan fenomena. Jadi tidak hanya mengkaji fenomena, tapi juga mengkaji salah satu wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat kepada Nabi. Epistemologi berorientasi pada bagaimana membangun paradigma pendidikan Islam yang tetap sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi tetap merujuk kepada salah satu wahyu dari Allah maupun Nabi. Mungkin seperti itu. Oke, demikian pemaparan materi dari kami, yaitu jenis-jenis aliran-aliran dari filsafat tentunya. Yang terakhir kalinya yaitu sedikit pencerahan atau bisa dikatakan pertanyaan bahwasannya pelajaran berharga seperti apa dalam belajar filsafat barat modern yang barangkali bisa diterapkan di kehidupan nyata. Menurut kami adalah filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Dengan berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan manusia. Jadi penting bahwasannya belajar filsafat untuk seorang calon guru ataupun seorang guru. Mungkin itu.